semuanya, di video ini akan membahas mengenai keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya tersebut diperbarui secara terus-menerus oleh alam, sehingga tersedia dalam jumlah tidak terbatas atau tidak akan habis, misalnya air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis, misalnya minyak tanah, batu bara, gas alam, dan energi nuklir. Menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam adalah hal yang sangat penting supaya sumber daya alam tidak rusak dan tidak punah. Agar rusaknya keseimbangan alam dan punahnya sumber daya alam tidak terjadi, manusia harus mau berperan besar dalam merawat dan melestarikannya. Berikut adalah cara-cara yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama adalah membuang sampah sesuai pada tempatnya. Sampah masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membuang sampah secara tertib di tempatnya. Kalian mungkin pernah melihat masyarakat yang tinggal di pinggir sungai membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Hal ini kemudian mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Aliran sungai pun menjadi terhambat dan berpotensi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Selain itu, lingkungan juga menjadi tidak sehat karena banyak sampah yang mengapung di pinggir sungai. Oleh karena itu, buanglah sampah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, menghemat energi. Energi yang dihasilkan saat ini berasal dari pengolahan bahan abiotik seperti pembakaran batu bara. Jika penggunaan energi secara terus-menerus meningkat, pembakaran batu bara juga akan bertambah. Hal tersebut mengakibatkan polusi udara yang tiada hentinya. Contoh perilaku hemat energi yang bisa kita lakukan adalah mematikan lampu ketika sedang tidak digunakan, terlebih jika di siang hari dan masih ada pencahayaan dari matahari, ada baiknya untuk mematikan lampu dan menghidupkannya ketika dibutuhkan. Mencabut peralatan elektronik. Peralatan elektronik seperti ponsel dan laptop memakan daya listrik yang cukup besar. Selain itu, pengisi daya yang tetap terpasang di stop kontak bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti korsleting listrik. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi atau penghijauan hutan kembali bertujuan untuk melestarikan hutan yang sudah tandus serta dapat mengurangi polusi udara dan mencegah bencana tanah longsor. Dengan banyaknya pohon yang ditanam, maka akan mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan longsor. Selain itu, penebangan liar juga harus dihentikan, sebab penebangan hutan liar dapat merusak alam dan berdampak juga pada kerusakan hutan, erosi tanah, dan longsor. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Sampah plastik menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar di lautan, maka dari itu, hindari penggunaan plastik berlebihan dan usahakan selalu menggunakan tempat yang bisa dipakai berulang. Lihatlah banyaknya sampah plastik yang ada di lautan. Mengurangi penggunaan plastik bisa dimulai dari rumah tangga melalui pengelolaan limbah. Caranya bisa dengan pengelompokan limbah organik dan non-organik. Limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos, sementara limbah non-organik dapat didaur ulang menjadi karya seni. Yang kelima, mengurangi penggunaan air.
Pasokan air di dalam tanah sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Air merupakan sumber daya alam yang saat ini semakin terbatas jumlahnya. Bahkan, banyak daerah yang penduduknya kesulitan memperoleh air bersih. Pelestarian sumber daya alam abiotik air ini harus diperhatikan. Karena jika air tercemar, maka akan mempengaruhi aktivitas kehidupan. Oleh karenanya, gunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Selain itu, gunakan sisa pemakaian air untuk keperluan bermanfaat lain seperti menyiram atau membersihkan halaman. Selanjutnya adalah manfaat sumber daya alam. 1. Sebagai sumber energi dan bahan bakar. Manfaat pertama dari sumber daya energi dan bahan adalah bakar sebagai salah satu sumber energi dan juga sumber bahan bakar yang digunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dan juga bahan bakar ini pastilah sudah Anda rasakan manfaatnya karena dapat bermanfaat dalam banyak hal. Untuk bahan bakar kendaraan bermotor, untuk memasak, Dua, sebagai pembangkit listrik. Seperti sudah disebutkan pada poin pertama, secara khusus sumber daya alam dapat membantu menjadi pembangkit listrik yang sekarang Anda nikmati di rumah Anda setiap harinya. Biasanya sumber daya alam yang digunakan untuk keperluan ini menggunakan sumber daya alam dalam bentuk minyak bumi dan juga gas bumi. Selain minyak dan gas bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber energi dan bahan bakar. Misalnya, untuk menyalakan turbin, membutuhkan angin. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. 3. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Manfaat sumber daya alam bagi manusia tidak hanya ada pada mineral dan juga minyak bumi yang ada di dalam perut bumi saja, namun juga terdapat pada hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu bahan konsumsi. Biasanya sumber daya alam dalam bentuk hewan dan juga tumbuhan ini diambil daging dan juga daunnya untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam makanan yang pastinya sudah sering Anda nikmati hingga saat ini. 4. Untuk kebutuhan tempat tinggal. Pohon merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia selain jenis mineral. Biasanya pohon diambil kayunya, terutama pohon dengan kualitas kayu yang bagus dan juga keras untuk keperluan konstruksi. Biasanya untuk rumah-rumah tempat tinggal lebih banyak menggunakan sumber daya alam berbentuk kayu dibandingkan gedung perkantoran yang menggunakan sumber daya alam dari mineral yaitu besi. 5. Sebagai pengembangan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang terus berkembang. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, maka keberadaan sumber daya alam sangatlah penting untuk mendukung pengembangan teknologi ini, baik secara langsung dan tidak langsung, serta secara sadar maupun tidak sadar. Segala macam bentuk perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini pastilah membutuhkan sumber daya alam yang tepat. Untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam sangatlah penting agar semua makhluk hidup dapat memperoleh manfaat darinya baik sekarang dan di masa depan, karena sumber daya alam sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, ayo kita menjaga keseimbangan alam
dan pelestarian sumber daya alam.